Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang format pemeriksaan nilai ujian sekolah, ABS ujian sekolah. Jadi DP file nanti di-download di grup WA sekolah guru-guru. Misalnya mau download yang ini kan format pemeriksaan nilai ujian sekolah siswa untuk semua mata pelajaran di jurusan Ibu. Jadi ya mata pelajaran di jurusan Ibu atau bahasa berarti download yang format ini. Ini klik. Terus setelah habis di download ini klik kanan show in folder. Terus sebaiknya ini di copy dulu. Jadi klik kanan baru pilih copy. Ini mau ditaruh di tempat lain di komputer atau laptop boleh, atau boleh langsung di sini. Klik kanan paste. Terus ini dirubah yang ini klik kanan baru pilih rename, supaya kalau ada error atau salah bagaimana boleh pakai ulang yang file ini. Terus untuk memudahkan jangan sampai tersama dengan mata pelajaran lain. Jadi misalnya bahasa Indonesia misalnya. Enter. Nah, supaya kalau ini error atau bagaimana masih boleh pakai ulang yang ini. Terus setelah itu ini diklik untuk buka. Kalau misalnya muncul proteksi, nah misalnya seperti ini pilih enable editing. Jadi ini klik supaya file ini boleh diedit. Nah, kalau begini berarti boleh. Terus yang pertama, semua informasi di bagian atas ini harus diisi. Misalnya ini nama pengajar misalnya. Ini harus diisi, terus NIP misalnya 198.2 1122 dan seterusnya. Kalau ndak ada, ini tinggal diisi garis kemudian enter. Tapi kalau ada harus diisi. Sama juga dengan pemeriksa 1, pemeriksa 2, supaya informasi yang orang isi ini mau muncul di lembaran yang nanti dicetak. Jadi yang ini yang orang mau isi data jawaban siswa dengan DP proses penilaian itu yang mau dicetak. Ini sedikit keterangan, data dalam kurung bukan untuk di print atau bukan untuk dicetak. Jadi yang orang mau cetak adalah sheet yang paling kanan, nilai untuk dicetak. Nah, semua proses di sini itu nanti mau tersalin di bagian ini. So itu di sini harus diisi lengkap supaya di sheet yang nanti orang mau pakai untuk mau cetak ini mau isi. Nah, misalnya kan ini isi dengan nama pemeriksa, ini masih begini karena belum diisi dengan DP nama guru pemeriksa. Jadi ini harus diisi supaya itu yang mau di print ini lengkap. Jadi yang baru berubah kan di bagian atas ini. Nah, ini mata pelajaran masih tertulis isi dengan nama mata pelajaran ujian. Jadi ini harus di bagian ini. Kemudian ini dirubah, misalnya bahasa Indonesia. Jadi mirip-mirip yang lalu. Nanti baru berubah. Jadi di sini terus sudah mau isi apapun, sudah nama input karena semua sudah di backing di sini. Tapi yang bagian ini nyanda untuk di print. Jadi bukan ini yang di print, tapi yang sheet yang paling kanan. Tertulis nilai untuk dicetak dalam kurung di print. Jadi ini di print. Ada 2 halaman nanti ini di print atau dicetak di kertas F4. Jadi ada 2 halaman, di halaman di bawah ada keterangan-keterangan dengan tangan guru pemeriksa dengan kepala sekolah. Jadi ini yang mau dicetak. Yang bagian ini hanya proses, jadi bukan untuk dicetak. Terus setelah di atas ini diisi dengan lengkap, kemudian mengisi kunci jawab. Jadi kunci jawab diisi misalnya 40 nomor. Misalnya ini kalau di enter nanti memuncul ini ada 17 nomor, berarti masih kurang misalnya. Ini 29, masih 11 lagi. Ini 42 berarti sudah lewat. Ini
klik double 1 2 dikurang. Nah misalnya ada 40, misalnya ini kunci jawab misalnya, jadi nanti DP skor so muncul otomatis. Terus ini mau tentukan ini mau bikin berapa persen, 70 30 kah 60 40. Ya kalau ini kan pilihan ganda 70, kalau mau rubah itu boleh rubah di sini. Nah misalnya kan dirubah misalnya 60, nanti otomatis yang ini berubah jadi 40%, ini 60, ini jadi 40. Jadi terserah sesuai ketentuan mau pakai berapa, atau 80 berarti ini otomatis berubah jadi 20. Nah, misalnya 70. Terus yang mau diisi adalah batas lulus di sini atau nilai minimal untuk ketuntasan atau kelulusan, ketuntasan ujian lah. Jadi di sini kan 65, ini bisa diisi misalnya 75 sesuai mata pelajaran masing-masing. Nah kalau sudah, terus yang harus diisi lagi adalah skor untuk soal uraian. Jadi setiap soal itu diberi skor, DP skor dari masing-masing guru, terserah DP jumlah berapa. Misalnya ini, misalnya kan ada 5 nomor atau kalau 10 nomor 10, tapi karena ini 5, misalnya ini DP skor misalnya. Nah misalnya DP skor ini 79, nah berapapun DP skor dia tetap mau dapat 100 kalau benar semua. Jadi kalau nomor 1 misalnya DP poin, DP skor maksimal misalnya seperti ini cuma contoh untuk mengisi uraian. Nah misalnya ini 10, misalnya ini cuma dapat 12, ini cuma dapat 10, di nomor 4 dia 20, kemudian cuma dapat 5. Misalnya begini DP kondisi. Jadi berapapun dia skor maksimal tetap mau dikonversi ke 100%, dan nilai ini dikonversi ke 30%, karena uraian kan cuma 30, karena tadi diisi di sini 70. Jadi kalau dia benar semua, DP skor maksimal 79, benar semua kan dapat 100. Nah ini kan 100 artinya DP skor itu 79. Tapi kalau dikonversi ini kan jadi 30, karena mau ambil 30%. Kemudian ini cuma dapat 72,2, jadinya tidak 100%. Setelah dikonversi jadi 21,6. Jadi DP skor di sini terserah mau berapapun DP jumlah, bisa 100 lebih. Jadi nyanda harus sama. Jadi boleh 100 lebih, boleh cuma 20-an. Ini pun kalau bisa diisi 50, ini kan jadi 109. Ini tetap, kalau yang penting dia nyana melewati tinggi maksimal skor yang per nomor. Jadi kalau ini kan maksimalnya 50. Nah ini kan tetap dapat 100, tetap dikonversi jadi 30. Jadi ini untuk uraian. Nanti otomatis nilai uraian memuncul di sini. Nah masih mau tunggu yang nilai objektif. Nah contohnya ini kan so diisi kunci, terus orang mau isi nilai misalnya jawaban siswa, misalnya ini cuma contoh. Misalnya dia berjawab ini, nah misalnya 3 inilah. Nah yang di sini misalnya dia jawab C, jadi 1 salah. Nah ini kan 39 benar, 1 salah. Kemudian di sini misalnya yang salah itu dia jawab misalnya di sini A, kemudian di sini D, berarti 2 salah. Nah nanti kalau dia 40 benar, berarti kan benar semua 100%. Nanti nilai 100% dari 40 benar ini mau dikonversi ke 70%. Karena kan orang bikin ini 70. Kalau ini dirubah jadi 60, nanti dia otomatis di sini berubah. Yang paling tinggi yang 100 ini nanti jadi 60, karena mau ambil DP 60%. Jadi tergantung DP presentasi. Nah, kalau sudah nanti jumlah nilai yang 70% ini ditambah dengan 30% uraian, nanti dijumlah nanti dapat nilai akhir. Ini kan 70, 30, 68, 15. 15 ini nilai uraian dari 52,3. Kemudian 68,3 ini dari jawaban objektif. 1 salah 97,50 dikonversi ke 70% jadi 68,3. Nanti dijumlah dapat nilai ini. Nah setelah ini semua sudah,
Kalau mau cetak, itu di sebelah paling kanan, nilai untuk dicetak. Nanti di sini semua salin semua jawaban yang diisi di sebelah, atau penilai hasil yang di bagian paling kiri ini di sini semua. Jadi 197,5, DP presentasi 70% yang di sini, DP jumlah pilihan ganda ditambah dengan uraian ini, kemudian presentasi 70-30 ini di sini, terus dijumlah nilai ini. Jadi nanti ada keterangan lulus atau tidak lulus, atau tuntas tidak tuntas. 75 sesuai dengan batas yang ditaruh di sini, 75. Jadi kalau tidak sampai 75, nanti misalnya ini tidak sampai, misalnya DP ini dikasih nilai jadi 80. Jadi kalau ini di enter, ini kan ada misalnya 90 lah misalnya. Kalau ini dikasih nilai 90, maka ada dua ini yang warna ada DP tanda, ini berarti tidak tuntas. Nah, kalau ini dirubah jadi 75, kan otomatis ini tuntas. Jadi untuk membedakan tuntas atau nyata, tinggal lihat di DP keterangan di belakang ini, warna. Nah, kalau sudah, nanti di sini tinggal dicetak. Ctrl P, kemudian ini dicetak. Jadi kira-kira begitu untuk penggunaan format penilaian ini. Jadi untuk jawaban yang salah, nanti ada keterangan garis. Ini salah, ini salah, ini salah. Jadi yang dicetak adalah yang bagian ini, nilai untuk dicetak. Yang bagian ini, itu yang tidak dicetak. Oke, kira-kira, tambahan. Kalau misalnya Bapak Ibu dapat klik seperti ini, muncul seperti ini diproteksi supaya orang yang tidak masalah klik, nggak hapus rumus. Jadinya apa-apa kalau muncul begini, pilih oke. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan nanti dijelaskan ulang. Terima kasih.